Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Dwi Murdani dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian konflik dan manajemen konflik. Yang pertama yaitu pengertian konflik. Menurut Gilman dan Thomas, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu itu sendiri maupun yang ada dalam hubungan dengan orang lain. Sedangkan Stoner dan Freeman membagi konflik menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama adalah konflik dalam diri individu itu sendiri, yang kedua konflik antar individu, yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, yang keempat konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yang kelima konflik antar organisasi, dan yang terakhir yaitu konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik menurut Ross merupakan langkah-langkah yang diambil oleh para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin maupun tidak mungkin pada suatu akhir menghasilkan penyelesaian suatu konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Satya Budianti. Saya dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menerangkan mengenai visi. Visi merupakan nilai atau tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah atau organisasi dan menjadi kesepakatan serta acuan bersama dalam melaksanakan tujuan. Di sini perumusan visi meliputi yang pertama yaitu gambaran tentang masa yang realistik. Yang kedua, pernyataan yang diucapkan merupakan proses manajerial. Yang ketiga yaitu dapat dipercaya dan mengundang daya tarik masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kriteria visi. Kriteria visi terdapat 4, yaitu singkat, sederhana, dan jelas. Yang kedua, menarik perhatian dan mudah diingat. Yang ketiga yaitu sesuai nilai organisasi, maksudnya tujuan yang dibuat sesuai dengan isi atau keyakinan suatu organisasi tersebut. Dan yang keempat yaitu melibatkan semua orang, misal semua orang yaitu anggota yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu manfaat visi. Di sini manfaat visi meliputi bukan fakta, tetapi menjadi gambaran masa depan yang bisa diwujudkan. Yang kedua yaitu dapat memberi arahan dan pandangan, karena dalam visi memuat gambaran atau suatu ide untuk masa depan. Yang ketiga yaitu menciptakan organisasi yang dinamis, tidak statis. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwati Tendestari. Di sini akan menjelaskan tentang misi, manajemen konflik, dan strategi. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya tentang misi manajemen konflik. Misi merupakan taktik atau cara yang akan dilakukan untuk segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang mengacu pada pencapaian visi dan misi suatu organisasi. Pengertian lain misi adalah untaian kalimat yang berisi tujuan dan alasan keberadaan suatu organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi kepada masyarakat berupa produk dan jasa, berisi tentang latar belakang berdirinya perusahaan, arah dan tujuan perusahaan. Yang selanjutnya, karakteristik pernyataan misi. Yang pertama, luas dalam cangkupan. Kedua, panjang kalimatnya tidak lebih dari 250 kata. 3. Menginspirasi. 4. Mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan. 5. Memasukkan 9 komponen, yaitu konsumen, produk atau jasa, pasar, teknologi, fokus pada kelangsungan hidup atau pertumbuhan, filosofi, konsep diri, fokus pada citra publik, fokus pada karyawan. Yang selanjutnya tak lekang oleh waktu.
Selanjutnya, manfaat misi. Yang pertama, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan visi organisasi. Kedua, sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan visi organisasi untuk masa yang akan datang. Tiga, sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan visi yang lebih baik. 4. Memudahkan semua divisi untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen konflik dan manajemen strategi. Yang pertama yaitu manajemen konflik. Konflik merupakan kejadian atau fenomena yang seringkali tidak dapat dihindari dan dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan dari manajemen konflik ini sendiri ialah untuk mencegah gangguan kepada anggota organisasi agar tetap fokus kepada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Adapun tujuan-tujuan lain dari manajemen konflik ini yaitu antara lain yang pertama, agar memahami orang lain dan menghargai keanekaragaman. Dalam berorganisasi kita itu perlu tahu bahwa rekan kerja kita itu beraneka ragam dan memiliki banyak perbedaan antara mulai dari suku, budaya, ras, bahasa, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu manajemen konflik ini diharapkan bisa mengarahkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini memahami keanekaragaman tersebut. Tujuan yang selanjutnya yaitu meningkatkan kreativitas. Apabila konflik atau perbedaan pendapat yang terjadi di tempat kerja dapat dimanajemen dengan baik, ini dapat tercipta alternatif sebuah keputusan dan menghasilkan informasi yang akurat untuk dipilih alternatif yang baik, yang nantinya itu akan muncul ide-ide baru yang kreatif dan inovasi, dan tentunya itu akan mengembangkan produktivitas perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu manajemen konflik ini diharapkan bisa memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta pemahaman bersama dan kerjasama. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, anggota organisasi ini diharapkan bisa bekerja sama dan saling mendukung dan saling membantu agar tercapai suatu target. Selanjutnya yaitu manajemen strategi. Manajer ini memiliki tugas untuk membuat strategi seperti strategi pemasaran. Dalam manajemen strategi, manajer ini berwenang untuk mengatur dan mengevaluasi strategi yang telah disetujui agar tercapai sebuah target atau tujuan yang diharapkan. Tujuan dari manajemen strategi ini sendiri ialah agar memperlancar bisnis dan produk perusahaan agar keduanya ini berpadu antara laba dan pertumbuhan organisasi. Menurut Suhandianto, salah satu tujuan manajemen strategi ini ialah agar memberikan arah dan tujuan perusahaan atau organisasi. Jadi manajer diharapkan mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah dan tujuan perusahaan, karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan pengevaluasian keberhasilan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.